Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Rahmadina, NPM 2041040337. Di sini saya akan menjawab tugas UAS Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Rahmita Sari, MPD. Soal pertama, musuh utama penulisan dalam karya ilmiah adalah plagiasi. Jelaskan pendapat Anda mengenai tindakan plagiasi dan bagaimana semestinya Anda sebagai mahasiswa bersikap dalam semestinya. Jawab, menurut saya tindakan plagiasi itu tidaklah baik karena mengambil karya ilmiah orang lain dan menjiplaknya. Dan mengakui karya ilmiah itu menjadi miliknya adalah tindakan kejahatan. Sebaiknya kita tidak boleh menjiplak karya orang lain. Lebih baik kita mencantumkan di kutipan karya tersebut dibuat oleh atau nama penulisnya, atau kita menjadikannya sebagai referensi karya yang akan kita tulis. Yang kedua, jelaskan tahap-tahapan persiapan penulisan karya ilmiah. Jawabnya, tahap-tahap persiapan adalah tahap-tahap awal yang dilakukan dalam menulis karya ilmiah. Tahap-tahap ini terdiri dari pemilihan topik, menentukan judul, dan membuat kerangka karangan. Topik yang dipilih sebaiknya topik yang menarik dan diketahui oleh penulis. Selain itu, topik yang baik adalah topik yang punya lingkup yang terbatas. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah menentukan judul. Penentuan judul dalam karangan ilmiah dapat dilakukan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Selain itu, dalam membuat sebuah karangan ilmiah, judul haruslah berupa frasa, bukan kalimat. Langkah terakhir dalam tahapan persiapan adalah menentukan kerangka karangan. Kerangka ini nantinya akan membantu dalam proses penulisan karangan. Selain itu, kerangka inilah yang akan menjadi acuan dalam membuat karangan sehingga akan menjadi runtun dan teratur dalam menempatkan atau menganalisis masalah. Yang ketiga, menulis karya ilmiah bermanfaat untuk diri penulis, pembaca, masyarakat, ilmu pengetahuan. Jelaskan manfaat menurut pendapat Anda. Jawabannya, manfaat yang menurut saya, pertama, melatih diri untuk keterampilan membaca yang efektif. Kedua, dapat menganalisis dan menggabungkan data dari berbagai sumber. Yang ketiga, dapat mengenal kegiatan perpustakaan. Keempat, mendapat kepuasan tersendiri. Kelima, dapat memperluas ilmu pengetahuan yang kita dapat. Keenam, dapat menyebarkan ilmu yang kita dapat. Yang keempat, jelaskan sifat bahasa yang unik sekaligus universal. Bahasa dikatakan bersifat unik, artinya setiap bahasa mempunyai ciri-ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini biasanya menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem lainnya. Universal dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh dunia. Ciri bahasa yang universal dapat diartikan bahwa semua bahasa di dunia memiliki sifat tertentu yang sama dengan bahasa lainnya. Contoh, ciri universal pada bahasa adalah adanya bunyi bahasa yang berupa vokal konsonan pada semua bahasa di dunia. Soal kelima, dari bahasa manakah bahasa Indonesia berasal? Jawabannya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno yang sejak zaman dahulu sudah dipakai untuk bahasa penghubung lingua franca. Tidak hanya di Nusantara saja, tetapi juga digunakan di hampir seluruh Asia Tenggara berdasarkan hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1945 di Medan. Tepatnya, bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Ketika Belanda singgah di Indonesia, bahasa Melayu pun digunakan sebagai bahasa resmi kedua dalam korespondensi dengan orang lokal. Akhirnya bahasa Melayu dan bahasa Belanda bersaing semakin ketat. Gubernur Jenderal Rawson telah mengusulkan bahasa Melayu untuk menjadikan bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat. Ada pihak-pihak yang gigih menolak bahasa Melayu di Indonesia. Van der Cis, seorang kebangsaan Belanda, menyarankan supaya sekolah memfasilitasi ajaran bahasa Belanda
J.H. Abu Danon yang merupakan Direktur Departemen Pengajaran juga berhasil memasukkan bahasa Belanda ke dalam mata pelajaran wajib di sekolah rakyat atau sekolah pendidikan pada tahun 1900. Lanjutannya, J.H. Abdunanon yang merupakan Direktur Departemen Pengajaran juga berhasil memasukkan bahasa Belanda ke dalam mata pelajaran wajib sekolah rakyat dan sekolah pendidikan perguru pada tahun 1900. Akhirnya, persaingan bahasa ini dimenangkan oleh bahasa Melayu. Kemudian, Kongres Pemuda 1 tahun 1926, bahasa Melayu menjadi wacana untuk dikembangkan sebagai bahasa dan sastra Indonesia. Lalu pada Kongres Pemuda kedua 1928, Sumpah Pemuda mengikrarkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia. Sebenarnya, bahasa Indonesia ini terbentuk dari beraneka ragam bahasa asing. Pada tahun 1999, Pusat Bahasa Indonesia menerbitkan buku Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia dan menyatakan bahwa terdapat 10 donor bahasa Indonesia, yaitu Belanda, Inggris, Arab, Sanskerta Jawa kuno, Cina, Portugis, Tamil, Parsil atau Parsia, dan India. Yang keenam, jelaskan fungsi bahasa sebagai bahasa pemersatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dinamakan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan berkomunikasi. Sedangkan menurut Harun Rashid, Mansur, dan Suratno 2009 126 126, artinya adalah struktur dan makna yang bebas dari seorang sebagai tanda menyimpulkan suatu tujuan atau menggambarkan objek tertentu. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dengan orang lain untuk menyampaikan suatu tujuan tertentu. Contohnya yaitu negara kita memiliki macam-macam suku, adat, budaya, dan bahasa. Salah satu alat untuk kita saling berkomunikasi yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketujuh, jelaskan makna dari peribahasa bahasa menunjukkan bangsa. Jawaban yang pertama, makna yang pertama yaitu bahasa digunakan menunjukkan asal seseorang. Misalnya, saya berasal dari Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dan sebagainya. Makna kedua, bahasa menunjukkan jati diri seseorang. Maksudnya, bahasa menampakkan pola pikir, kebiasaan, sifat khusus, atau kecerdasan seseorang. Makna yang kedua ini berhubungan dengan tata bahasa yang erat kaitannya dengan ketertiban memegang kaidah bahasa. Yang kedelapan, apakah tepat dan baik seandainya Anda sebagai mahasiswa berbicara dengan rektor atau pimpinan universitas menggunakan kosakata bahasa alay? Misalkan Anda berkata, Bapak lebay deh, masa gitu aja dibikin pusing, keles aja kali. Dan jelaskan berbahasa berkaitan dengan norma, adat, dan budaya. Jawabannya, menurut saya tidak tepat dan tidak baik, karena bahasa tersebut tidak baik dan tidak mempunyai sikap moral atau tidak sopan kepada pimpinan atau punya orang yang lebih tua. Jika ingin berbicara seperti itu kepada teman sebaya tidaklah apa. Yang kedua, berbahasa berkaitan dengan norma, adat, dan budaya. Karena norma, adat, dan budaya kita diajarkan di sana berbicara atau berbahasa yang baik dan dapat menempatkan bahasa yang baik dalam berbicara kepada orang lain atau lebih mudah agar tidak menimbulkan masalah perpecahan. Jadi kayak di norma adat dan budaya itu kita diajarkan norma-norma keadilan, kesosialan, terus norma menghormati satu sama lain. Soal ke-9 yaitu apa perbedaannya bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan adalah suatu bentuk komunikasi yang unik dijumpai pada manusia yang menggunakan kata-kata
yang diturunkan dari kosakata yang besar, kurang lebih 10.000, bersama dengan berbagai macam nama yang diucapkan melalui atau menggunakan organ mulut. Bahasa lisan yang pertama, sistem seleksinya lebih kongruen, sistem penyimpulannya langsung, setelah lebih luas karena tidak lebih abstraksi, dan teknikalitas rasional antara leksis, konten, dan gramatikalnya lebih dari 0,5. Penggunaan gramatikalnya lebih merujuk pada situasi komunikasi dua arah, misalnya penggunaan vokatif gramatikal untuk memanggil seseorang seperti John, sayang, Pak. Penggunaan kata ganti orang kedua, kamu, Anda, dengan variasi pronominan. Orang keduanya seperti Anda sekalian. Yang ketiga, sistem klausanya lebih bersifat kompleks, karena klausa kompleks secara jelas menunjukkan hubungan logis antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya. Klausa kompleks dengan kata sambung eksternalnya dan, tetapi, atau, walaupun, karena, sehingga, setelah, sebelum, dan lain-lain membuat logika lebih mudah dimengerti. Lanjutannya, keempat, sistem grupnya, nomina, verba, dan action lebih bersifat simpleks karena grup simpleks ini lebih jelas entitasnya, nomina prosesnya, verba, serta lebih jelas sirkumstannya, action. Sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Bahasa tulis yang pertama, sistem seleksinya lebih kongruen, menyimpulkan secara tidak langsung, serta padat karena banyak abstraksi dan teknilitas rasioleksis. Konten gramatikalnya lebih banyak kurang dari 0,5. Yang kedua, penggunaan gramatikalnya lebih merujuk pada situasi komunikasi satu arah, tidak ada vokatif, tidak mengadakan kata ganti orang kedua. Yang ketiga, sistem klausanya lebih bersifat simpleks, karena penggunaan klausa simpleks lebih menutupi hubungan logis antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain. Jika suatu teks banyak menggunakan klausa simpleks, logika sering diekspresikan secara implisit atau menggunakan kata sambung internal yang biasanya terletak pada bagian depan klausa simpleks atau kalimat simpleks. Misalnya, sementara itu, oleh karena itu, lebih lanjut, dan pada sisi lain. Yang keempat, sistem grupnya lebih bersifat kompleks. Terdapat pre- dan post-modifier embedding di dalam kelompok nominanya, dengan verba ganda serta modifiernya pada kelompok verba, serta adanya embedding frasa benda di dalam kelompok action. Soal ke-10. Kembangkan kalimat topik berikut ini menjadi suatu paragraf dengan menggunakan tanda baca yang tepat. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. Satu paragraf. Yang B, pendidikan anak usia dini harus dapat mengoptimalkan periode usia emas seorang anak. Satu paragraf. Jawabannya, yang pertama, atau yang A, kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi ini, kita sekiranya tidak perlu repot dan bersusah payah mencari objek atau makanan saat lapar, dan kepergian. Dengan kemajuan teknologi ini, kapan saja dan di mana saja kita dapat memesannya lewat aplikasi seperti aplikasi GoFood, GrabCar, Gojek, DriveThru, Maxim, dan kita juga ketika ingin berkomunikasi dengan saudara yang jauh, teman kita yang jaraknya tidak bisa kita tempuh dengan berjalan kaki atau harus menggunakan transportasi untuk menempuhnya, kita dapat menggunakan aplikasi Gmail, Zoom, Skype, atau video call lewat WhatsApp. Yang B, pendidikan anak usia dini harus dapat mengoptimalkan periode usia emas seorang anak. Pada masa ini, menurut psikologi anak, Desni Yuniarni, informasi seperti apapun akan diserap anak tanpa melihat baik dan buruknya. Informasi ini nantinya akan menjadi fondasi pembentukan karakter, kepribadian, dan kemampuan kognitif mereka lebih jauh. Penelitian seorang ahli
perkembangan dan perilaku anak asal Amerika Serikat, Barry Blazeston, menunjukkan bahwa tahun pertama adalah masa krusial kehidupan anak. Masa ini, katanya, menentukan apakah ketika anak beranjak dewasa ia mampu menghadapi tantangan, memiliki semangat, belajar tinggi, dan berhasil dalam pekerjaan. Perlu diingat, keberhasilan karir seorang tidak semata-mata ditentukan oleh nilai rapot saja. Namun, hal ini juga ditentukan dari kemampuan soft skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, kerjasama, menyelesaikan masalah, toleransi, dan sejenisnya. Disinilah PAUD, pendidikan usia dini, baik formal maupun informal, mengambil peran utama. PAUD adalah tempat pertama anak belajar bersosialisasi dengan baik. Mereka belajar cara berinteraksi dengan orang lain di luar lingkaran keluarga dan belajar menyesuaikan diri dalam lingkungan yang berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.